Datang teman-teman sobat Katlos semua. Kita akan membahas sekitar 10 saham kali ini, dari Mina sampai Inai. Oke, kita mulai analisa abal-abal kita. Mulai dari Mina terlebih dahulu. Untuk Mina closing minus 14%, ini harap berhati-hati ya dia. Wah, ini udah mulai distribusi berarti ini bandarnya ya. Kalau kita melihat dari teknikalnya Mina sedikit berbahaya, bukan sedikit malah, ini sangat berbahaya ya. Dari MACD-nya dia patah itu. Dead cross juga, RSI-nya juga turun. Oke, secara teknikal dia kurang menarik, ada potensi untuk turun kembali. Ini apesnya bisa sampai ke 110 ya. Apesnya bisa sampai 110. Coba kita cek dari weekly-nya, Mina ada garis di 111 ya, 111 110 lah ya. Itu target untuk Mina hari esok. Oke, hari Senin ya, semoga aja teman-teman yang nyangkut di Mina bisa balik lagi duitnya, karena memang secara teknikal dia kurang menarik ya. Oke, omnya nyangkut di 170. Coba pikirkan untuk AVD di 110 dulu. Coba ya, kalau mau AVD tunggu di 110, karena ya ada potensi untuk ke sana untuk Mina. Seperti itu ya. Kalau kita lihat dari Broksumnya juga pasti dia jualan. Oke, CC, XL, XC dia masuk, retailnya masuk, dan MU kayak ini. MU yang ini sedikit jahat ya. MU yang ini luar biasa loh, MU. Nggak seperti MU yang sebelah itu. Oke, yang ini sedikit jahat. Jadi harap berhati-hati untuk Mina, kurang menarik. Lanjut ada Inet. Inet pada kemarin closing 18% minus. Gila, ini Inet juga jualannya luar biasa ya. Jika teman-teman mengecek dari teknikalnya Inet, dia ada garis di 96. Kami bikin garis di 104, dia jebol. 106 jebol. Oke, dia ada garis di 96, maka besok jangan sampai jebol ini 96-nya ya. Kalau 96 jebol, potensi dia balik ke 90 sampai 87. Ini garis warna hijau. Kalau melihat dari indikator MACD dan RSI, dia masih berpotensi untuk turun kembali. Seperti itu untuk Inet, harap berhati-hati ya. Ya, seperti itulah teman-teman. Namanya juga saham, ada naik, ada turun. Ketika dia naik terus, jangan kita beli ya. Untuk DOH juga sepertinya sama seperti Inet, karena ini geraknya itu sejalan ya. Sejalan. DOH dan Inet ketika dia naik, yang satunya naik. Ketika satunya turun, yang satunya juga turun. Jadi untuk DOH, kesimpulannya pun pasti sama seperti Inet. Kita cek dari teknikalnya, DOH pun memang kurang menarik ya. MACD-nya masih kurang bagus, RSI-nya juga masih kurang bagus. Untuk DOH ada potensi dia ke 90, bahkan apesnya bisa ke 80. Ini apes ya. Kalau kita mau ngomongin apes, DOH bisa ke 80. Coba kita cek dari weekly-nya DOH. Weekly-nya DOH pun sedikit menyeramkan ya dia. Ada garis di 82. Ya, seperti itulah teman-teman. 90 sampai 80 untuk DOH. Dia oke, 92 90 ini area yang gak boleh dijebol. Kalau dia jebol 92 90, maka potensi dia lanjut sampai ke 82 80. Seperti itu ya DOH. Jadi kesimpulannya, DOH dan Inet harap dihindari terlebih dahulu. Lanjut ada saham yang keempat, yaitu GRPM. GRPM ini menarik ya. Waktu kemarin kita live, sempat saya menginstruksikan GRPM kalau mau masuk di 62 60 58. Kalau teman-teman ada yang paham dengan perkataan saya, ya mungkin kali ini udah mulai bagger ya. Untuk GRPM kita lihat dari daily, dia menarik, sangat-sangat menarik ya. Kita kemarin itu sempat ngasih instruksi di sini di 60 58 62, beli di situ. Warannya pun saya udah bisa dikatakan pom-pom juga malah itu di grup ya. Saya pom-pom GRPMW itu di harga 14. Kalau teman-teman ada yang paham, ya pasti cuan udah. GRPMW pun udah di 22 kan sekarang. Itu udah pasti cuan ya. Namanya pom-pom kan gak harus terlalu ketara ya.
nggak boleh terlalu frontal seperti itu. Untuk GRPM ada potensi dia naik kembali if break out 70. Jika dia nembus 70 maka potensi lanjut naik ini. Kalau GRPM ini tipikal saham yang suka ARA ya, jadi sekali naik itu ARA 10%, maka besok ada potensi untuk lanjut ARA kembali. Seperti itu ya, buat teman-teman yang belum punya barang GRPM, sepertinya akan sulit untuk mendapatkan barangnya. Dia ada proyek atau ada target sampai ke 90, bahkan bisa sampai ke harga 100 untuk GRPM ya. Sepertinya akan sulit dicapai. Bukan sulit dicapai, sulit diambil barangnya. Jadi buat teman-teman yang belum punya GRPM boleh di skip terlebih dahulu ya, karena akan susah diambilnya GRPM. Silahkan ya, yang punya tadi, yang punya GRPM ada potensi untuk naik kembali ARA. Lanjut ada Citi. Citikus punya di harga 98. Untuk Citi dia closingnya minus 1%. Kalau kita melihat dari teknikalnya Citi kurang menarik ya, masih ada potensi untuk turun kembali. Yang penting dia nggak jebol 82, dia ada garis di 82. Kalau melihat dari MACD dan RSI dia kurang menarik ya. Cuma ada satu yang boleh jadikan harapan, itu RSI dia sudah mulai oversold dan itu harusnya ada pantulan, oke? Yaps, kalau kita melihat dari weekly-nya dia masih ada potensi untuk turun kembali ke area 82 sampai 76 ya. 82 jebol potensi lanjut 76, 76 jebol potensi lanjut 73. Kalau 73 nya jebol, wes 50 lagi nangkring untuk Citi ya. Maka Citi harap berhati-hati. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk masuk terlebih dahulu di Citi. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ada Eratex. Eratex teknikalnya gimana ini? Eratex secara weekly dia berada di garis atau di area beli ya. Kita bikin area beli 9 berapa ini? 92 sampai 84. Oh iya. Oke, teman-teman yang suka Eratex, kalau kita melihat dari weekly dia boleh beli di 93 sampai 90. Dah, itu aja. 93 sampai 90 area cicil Eratex. SL di 88 atau SL jika closing di bawah 90 ya. Target TP-nya bisa ke 99 sampai 101. Kalau kita melihat dari daily dia lumayan menarik. Daily dia lumayan menarik ya, MACD-nya oke, RSI oke, ini tinggal tunggu waktunya saja. Tinggal tunggu waktunya dia meledak, ini insya Allah meledak. Karena tipikal Eratex itu sekali digoreng, dia tinggi gitu loh. Target dia break 94 dulu, itu garis kuning. Jika 94-nya tembus potensi lanjut ke 100, jika 100-nya tembus potensi lanjut lagi sampai ke 120. Oke, bentar. Ya 120 lah. Kalau dia tembus 100 ya. Ini bisa kok, satu kali dicapai pun bisa. Jadi yang suka Eratex silahkan buat swing aja ya. Buat swing 93 sampai 90 area beli, SL jika closing di bawah 90. Gitu aja untuk Eratex, menarik. Lanjut ada Care. Netral aja ini closingnya. Kalau kita melihat dari teknikalnya Care dia, chart apa ini ya? Ya Allah, jarum suntik ini. Kita melihat Care dia closing masih tertahan di garis warna kuning ya, di 214. Ini ada garis kuning. Oke, berarti bandarnya paham ini. Kalau dia closing di bawah 214 itu jelek, maka dia closingnya dinaikin lagi ke 216. Closing masih di atas garis kuning. Tapi ingat, MACD dia kurang oke. MACD-nya kurang oke, RSI-nya juga kurang oke. Ini saham zombie. Terserah bandarnya. Kita analisa Care ini kurang oke, tapi bisa aja bandarnya besok menaikkan harga. Kalau besok dia turun jebol 214, potensi dia ke 200. Kalau dia naik ada potensi ke 230 ya.
230 itu target City. Tinggal pantau aja besok hari Senin dia mau kemana. Yang penting teman-teman harap kasih plan tipis aja kalau mau beli di 214. Mohon maaf, beli di 216 sampai 212 gitu aja. SLD 208 gitu boleh. Kalau kita melihat dari Broksum dia ada sedikit akumulasi. Oh bukan sedikit ini guys, banyak ada akumulasi dari PO ini. Wah udah lama nggak melihat PO ya. PO ini player old, dia bandar cegas dulu. Waduh mantap. City silahkan. Kok City? Care guys, mohon maaf ya, care. Bukan City, care ya, mohon maaf. Oke lanjut ada MLPL. MLPL closing minus 3,54%. Kalau kita melihat dari teknikalnya, MLPL masih ada potensi untuk turun kembali. Dia di 107 nya nggak boleh tembus. Kalau tembus 107 potensi balik ke 100 ya. Kalau tembus 107 atau 106 lah, 107 105 itu udah aku kasih support. Jika jebol 107 105, maka MLPL ada potensi untuk balik ke 100 lagi sampai ke 96. Dah, itu aja untuk MLPL. Dia ada potensi turun kembali. Namun saya mendoakan semoga dia di 107 105-nya mantul, karena jika dia mantul di sini ya di garis support yang ku buat ini, maka potensi dia akan menarik kembali. Semoga mantul ya teman-teman. Yang punya MLPL harap berhati-hati saja. Lanjut ada IOTF. IOTF punya di 106. Untuk IOTF ini closingnya minus ya. IOTF oke. Koreksi sehat dia. Koreksi sehat. Semoga koreksi sehat. Dia masih ketahan di garis kuning 9391. 9391 nggak boleh jebol. Dah gitu aja. Area beli yang ideal untuk IOTF itu di bawah 90 ya. Berarti di 85 sampai 80 itu area belinya IOTF. Buat teman-teman yang suka IOTF, saya nggak menyarankan untuk beli di 90 ke atas. Jadi silahkan tunggu, sabar saja untuk IOTF. Dia masih ada potensi untuk turun kembali. Kalau kita melihat dari chartnya ya, masih ada potensi untuk turun kembali jika jebol 93. Kalau jebol 9391 dia potensi turun ke 85 sampai 80. Kalau teman-teman yang maksa mau beli di 95 sampai 93 boleh, atau beli di 95 sampai 90 juga boleh. SL di 88 kayak gitu boleh. Tapi jika melihat dari RSI dan MACD dia kurang menarik ya. Saya sendiri lebih suka nunggu IOTF di 85 sampai 80 aja. Seperti itu untuk IOTF. Lanjut di saham terakhir ada INAI. Oke, untuk INAI ini kurang menarik ya. Teman-teman harap dihindari dulu untuk INAI, dia itu termasuk saham pom-poman. Kalau teman-teman melihat chartnya ini kan kurang bagus ya, MACD-nya udah nggak bagus, RSI juga udah nggak bagus. Maka dia ada potensi untuk turun kembali ke area 150. Dah, untuk INAI seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya INAI, harap dihindari dulu, dia potensi untuk turun ke 150, bahkan apesnya bisa sampai ke 140. Itu apesnya 140. Jika jebol dia potensi lanjut turun lagi sampai 120. Jadi hindari dulu deh INAI. Saya nggak menyarankan untuk beli ya. Seperti itulah untuk INAI, oke? Hindari, hati-hati dia punya gap di sini. Ini potensi nutup gap dulu. Gitu ya teman-teman. MACD juga udah nggak bagus, RSI nggak bagus. Oke, seperti itu untuk analisa part yang keempat. Sampai jumpa di part yang kelima. Bye bye.